Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi PGMI 2C. Yang terhormat Bapak MCD SPD NTD selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan makalah tamadun. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada ruh junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah kita di saya yang berjudul kosakata bahasa Melayu Riau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Saya ingin membacakan bahasa Melayu Riau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Persatuan Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kedua, bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Ketiga, memenuhi tugas makalah pribadi mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Keempat, adanya buku-buku dan referensi yang dapat dijadikan panduan dalam pembuatan makalah ini. Penjelasan istilah pengertian kosakata. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata adalah pembendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki suatu bahasa. Pengertian bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingkungan panca dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa resmi Republik Indonesia. Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kamus eka bahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan ditertibkan oleh Balai Pustaka. Identifikasi masalah. A. Penggunaan dialek bahasa Melayu Riau yang kurang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. B. Berbeda-bedanya pelafalan bahasa Melayu masyarakat Riau. C. Masyarakat masih sering menggunakan bahasa Melayu yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. D. Kurangnya kesadaran masyarakat Riau melestarikan bahasa Melayu Riau. 2. Batasan masalah. Mengingat banyaknya permasalahan dalam makalah ini, saya membuat batasan masalah pada kosakata bahasa Melayu Riau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian kosakata. Hari Murti Kri dalam Pesana menyatakan bahwa kosakata adalah kekayaan dan pembendaharaan kata yang dimiliki oleh seseorang. Kekayaan kosakata itu berada dalam ingatan yang segera akan menimbulkan reaksi bila didengar atau dibaca. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kosakata adalah pembendaharaan kata. Adapun menurut Swedi Tojo, kosakata adalah A. Semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa. B. Kekayaan yang dimiliki seorang pembicara atau penulis. C. Kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. D. Daftar yang disusun seperti kamus yang disertai penjelasan secara singkat dan praktis. Dari beberapa pengertian tentang kosakata di atas, dapat disimpulkan bahwa kosakata adalah kata-kata yang dipahami baik maknanya maupun cara penggunaannya oleh seseorang. Pengertian bahasa Indonesia menurut Wibowo Walijah. Definisi bahasa ialah alat yang digunakan manusia berkomunikasi paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia dan sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang diresmikan sebagai bahasa nasional Indonesia setelah proklamasi 18 Agustus 1945.
Dari beberapa pengertian tentang bahasa Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga mempersatukan masyarakat seluruh Indonesia. Istilah bahasa Melayu. Bahasa Melayu mencakup sejumlah bahasa yang saling berkemiripan ketika dituturkan di wilayah Nusantara dan di Semenanjung Melayu. Sebagai bahasa yang luas menjadi bahasa resmi di Malaysia, Brunei, Indonesia, sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional Singapura, bahasa Melayu merupakan lingua franca dalam kegiatan perdagangan, politik, dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Dari pengertian tentang bahasa Melayu di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa pengantar yang paling berpengaruh terhadap wilayah Indonesia karena digunakan sebagai bahasa perdagangan di pelabuhan dan di pasar-pasar. Contoh kosakata serapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Comot yang artinya kotor, ronyok yang artinya berkerut-kerut, bertuah yang artinya beruntung, belinyang artinya cantik atau licin, merapet artinya tidak masuk akal, dekil artinya kotor atau dekil, selengkeh artinya acak-acakan atau kotor, tudung kepala artinya hijab, beda artinya agak pahit, kedekut artinya pelit, pekat artinya kental, bising artinya berisik, tepok yang artinya tidak bisa berjalan, monang yang artinya kuat makan. Bab 4. Kesimpulan. Melayu adalah sebuah komunitas kebudayaan yang menyumbang kepada masyarakat Nusantara sebagai lingua franca yang telah terjadi secara natural berlangsung secara berabad-abad. Sebagai lingua franca, bahasa Melayu mengalami perkembangan karena faktor fungsionalnya tersebut. Perkembangan itu mencakup penggunaan unsur serapan mudah diterima oleh semua golongan dan menjadi faktor integrasi kebudayaan Nusantara. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca Nusantara sejak abad-abad awal pengalaman modern. Paling tidak dalam bentuk informasinya, bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan efektif. Dengan toleransi, kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunaannya. Saran: penulis tentunya masih menyadari jika makalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Saya akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Sekian, terima kasih. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. B. Bahasa pengantar dalam pendidikan bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya. C. Alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sungguh gagah Raja Malaya dari Malaka ke negeri Campa. Sampai di sini presentasi saya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.